Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan kesempatan kepada kita untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan utama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam etika berpakaian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perspektif Islam, pakaian bukan sekadar kebutuhan fisik, tetapi memiliki dimensi teologis, etis, dan sosial. Al-Quran menegaskan fungsi dasar pakaian sebagai penutup aurat sekaligus simbol kehormatan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26, Ya bani Adam qad anzalna alikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Ayat ini menunjukkan bahwa konsep berpakaian dalam Islam mengandung dua aspek utama, yaitu fungsi syar'i menutup aurat dan fungsi moral spiritual mencerminkan ketakwaan. Oleh karena itu, Islam tidak menetapkan satu model pakaian tertentu, melainkan menetapkan prinsip-prinsip universal seperti kesopanan, kebersihan, dan tidak berlebihan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam konteks sejarah Islam di Nusantara, perkembangan pakaian muslim menunjukkan adanya proses akulturasi budaya antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Masyarakat Timur Tengah mengenal jubah sebagai pakaian tradisional, sedangkan masyarakat Nusantara mengembangkan bentuk pakaian seperti sarung, baju koko, dan peci. Transformasi ini menunjukkan fleksibilitas Islam dalam menerima budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Sarung misalnya telah lama digunakan oleh ulama dan santri sebagai pakaian ibadah maupun aktivitas sosial keagamaan. Secara sosiologis, sarung tidak hanya berfungsi sebagai pakaian, tetapi juga menjadi simbol identitas keislaman, kesederhanaan, dan tradisi keilmuan pesantren. Demikian pula peci atau kopiah berkembang sebagai simbol kesopanan dan identitas religius masyarakat Muslim Indonesia. Prinsip kesederhanaan dalam berpakaian juga sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya kebersihan dan kerapihan tanpa sikap berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan landasan normatif bahwa berpakaian rapi dan bersih merupakan bagian dari etika keislaman, selama tidak mengarah pada kesombongan atau pemborosan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam konteks Ramadan, kesadaran berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam memiliki relevansi spiritual yang kuat. Pakaian yang sopan, bersih, dan sesuai syariat mencerminkan kesiapan seorang muslim dalam menjalankan ibadah.
tradisi memakai sarung dan peci ketika sholat tarawih di masjid. Misalnya, dapat dipahami sebagai simbol kesiapan spiritual sekaligus pelestarian identitas keislaman lokal. Selain itu, generasi muda perlu diberikan pemahaman bahwa identitas pakaian Muslim Nusantara bukanlah simbol keterbelakangan, melainkan hasil dari proses historis dan kultural yang menunjukkan keberhasilan Islam beradaptasi dengan budaya lokal tanpa kehilangan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, menjaga tradisi berpakaian yang sopan dan islami merupakan bagian dari upaya merawat warisan peradaban Islam di Nusantara, sekaligus meneguhkan identitas keislaman yang berakar pada nilai dan budaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa Islam menetapkan prinsip berpakaian berupa kewajiban menutup aurat, menjaga kehormatan, serta menghindari sikap berlebihan. Adapun bentuk pakaian dapat beragam sesuai dengan konteks budaya, seperti jubah di kawasan Timur Tengah maupun sarung dan peci di Nusantara. Pakaian Muslim Nusantara dengan demikian memiliki nilai historis, sosial, dan religius yang mencerminkan integrasi harmonis antara syariat Islam dan budaya lokal. Namun pada akhirnya, esensi berpakaian dalam Islam bukanlah terletak pada bentuk lahiriahnya, melainkan pada nilai ketakwaan yang menyertainya. Semoga melalui momentum Ramadan ini, kita mampu meningkatkan kualitas ketakwaan tersebut, termasuk dalam menjaga etika berpakaian yang sesuai dengan ajaran Islam. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.